Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa ma'ala. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahibul fadilah wal karamah, Ustaz kita, akhirnya Ustaz Haji Dr. Surya Al-Qadri, yang hormati Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh di Masjid Al-Jannah rahimahumullah. Alhamdulillah, dengan senantiasa tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang indah dan cerah ini kembali kita dapat hadir dalam rangka silaturahmi sekaligus salat berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu menerima amal ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu dan saudara sekalian rahimahullah, waktu sebenarnya kami berikan untuk Ustaz Haji Ahmad terjadwalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ada ibu, para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan pengajian ya sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama bahwa kajian kita adalah dari kitab Arba'in Nawawi. Karena itu ditakdirkan tidak sempat mengikuti kajian ini, maka bisa saja kita membacanya di rumah ya. Di Google juga ada, ditulis saja hadis Arba'in Nawawi 1 misalnya, keluar dia hadis nomor 1, innamal a'malu binniyat. Ketik hadis kedua, nah keluar apa yang ingin kita bahas. Ketik hadis 40, keluar nanti dia hadis yang dibahas nomor 40 dan seterusnya. Nah hadis yang kedua, hadis sama perawinya Umar bin Khattab. Hadis pertama tentang masalah niat itu hadis dari sahabat yang mendengarnya, Umar bin Khattab ya. Karena seperti kita majelis taklim ini, Nabi itu juga seperti melaksanakan majelis taklim. Tatkala Nabi bersabda, ada sahabat yang hadir, ada sahabat yang tidak hadir, kan gitu. Nah pada saat hadis ini disampaikan, yang mendengar adalah Umar bin Khattab saja. Tapi nanti Umar akan menyampaikan kepada sahabat yang lain ya. Nah hadis yang kedua ini sering disebut dengan hadis Jibril, hadis tentang malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam. Nah, kita baca redaksi hadisnya atau mantan ya, mantan hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah an Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nah ini adab kita kepada para sahabat. Jadi setiap kali nama sahabat disebut, maka kita harus menyebut radhiyallahu anhu. Ya seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu adab. Ya, adab kita terhadap Nabi agar tidak disebut sebagai orang bakhil, maka kita harus memperbanyak salawat. Al-bakhilu min ummati alladhi dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Hati-hati ya.
bakhil dari umatku itu adalah, kata Nabi, namaku disebut tapi dia tidak mau bersalawat. Nah, itu orang pelit, al-bakhil. Nah, jadi setiap kali nama Nabi kita disebut, maka kita harus menyebut sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Nah, sedangkan adab kita kepada para sahabat, ya setiap kali nama sahabat disebut, maka kita mengatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Karena para sahabat itu adalah Allah meridhoi mereka. Kenapa Allah meridhoi? Karena mereka lah yang mendampingi Nabi selama Nabi hidup. Ya. Sedangkan selain sahabat, ya tidak kita menyebut radhiyallahu anhu. Kalau orang sudah wafat, kita menyebutnya apa? Almarhum, kan gitu. Sehingga rahimahullah, ya itu selain sahabat rahimahullah. Lalu oleh kita disebut dengan almarhum. Semoga Allah memberikan rahmat. Nah, itu kepada selain sahabat rahimahullah. Kalau orang itu masih hidup, ya hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Ya, nah itu ada. Jadi jangan nyebut orang masih hidup rahimahullah, ya, sama almarhum berarti. Nah, almarhum itu adalah doa kita sesama umat Islam. Cuman karena kita hidup di Indonesia, kadang orang meninggal non muslim pun kita masih menyebutnya almarhum. Ya, padahal itu hanya khusus untuk orang Islam saja mestinya, karena itu doa semoga Allah memberikan rahmat kita adalah pada umat Islam. Nah, qala, berkata Umar, bainama nahnu julusun, tatkala kami sedang duduk. Nah, gambarkan, bayangkan kita ini duduk seperti ini, ya. Gambarkan sehingga suasana pada saat itu terasa. Ya. Kata Umar di cerita, bainama nahnu julus, tatkala kami sedang duduk. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Data yaumin, satu hari, ittala'a alaina rajul, tiba-tiba datang seorang laki. Nah, bayangkan tatkala kita lagi duduk ini, tiba-tiba masuk seorang laki-laki, ya, syadidu bayadil thiyab, bajunya sangat putih, laki. Syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak terdapat pada laki-laki itu bekas safar. Berarti apa? Rapi. Karena konteks safar di zaman dulu itu orang harus naik onta, ya kan? Orang harus naik kuda, ya. Lalu kemudian dalam perjalanan kena debu, kena badai, padang pasir, ya. Kemudian dia berteduh pun di bawah apa? Pohon-pohon kurma, sehingga tatkala disampaikan tidak ada bekas safar, laki-laki ini rapi, karena bekas safar itu berdebu, ya. Beda dengan safar kita sekarang, Pak, pasti rapi. Kita mau berangkat dari rumah itu kan sudah setrikaan. Rumah kita rata-rata ada AC-nya sekarang, gak panas. Ya, begitu naik mobil pergi ke bandara, di mobilnya ada AC. Ya, begitu naik pesawatnya ber-AC. Apa ada, Pak, pesawatnya ber-AC? Ya, Lion kalau masuk pertama itu panasnya. Nah, begitu nyampe di Jakarta dijemput mobil AC, nyampe rumahnya AC. Yang mana bekas safarnya? Kan beda konteksnya. Ya, tidak ada bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, tidak seorang pun di antara kami kenal siapa lelaki.
Nah, padahal para sahabat itu saling mengenal satu dengan yang lain, apalagi sering berada di dalam satu majelis seperti kita berada dalam satu majelis ini, saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, tiba-tiba misalkan Pak, ada orang masuk seperti tadi itu, rambutnya hitam, bajunya putih, rapi sekali, tapi kita tidak kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga lelaki ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, ya, dia menekan, ya, rukbah itu lutut, ya, jadi lututnya itu berhadapan dengan lutut Nabi, saling beradu lutut, saling berhadap-hadapan, ya. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, lalu lelaki ini meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Nah, jadi saling berlutut tadi, berhadapan, lalu dia megang lelaki tadi. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, akhbir, nah, kabar bahasa Indonesia sudah jadi khobar itu bahasa Arab, kabar. Kabarkan kepadaku anil Islam. Apa itu Islam? Nah, tolong ini kita perhatikan sehingga tatkala kita ditanya apa itu Islam, kita bisa jawab seperti Nabi menjawab jawaban laki-laki yang bertanya tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam, Islam itu adalah an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah persyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah. Nah, itu terjemahan yang tepat. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Nah, kita menyebutnya bersaksi, ya. Syahadat dalam bahasa Arab banyak artinya, bersaksi, berjanji, kasih tahu, memproklamirkan diri, ya. Wa tuqimas shalah, nah, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjal bait, haji ke Baitullah, ini istata'ta ilaihi sabila, bila engkau telah sanggup ke sana, sambil jalan ke sana engkau sanggup. Nah, inilah yang kita sebut dengan rukun Islam, ya. Berarti hadis tentang rukun Islam ada dalam hadis ini, ya. Sehingga apakah itu Islam? Ya, orang yang melaksanakan kelima hal ini. Nah, pintu gerbang orang itu bisa disebut Islam adalah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang itu tidak dianggap Islam kalau, ya, gerbangnya dia tidak masuki, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, oleh karena itulah paman Nabi, ya, sekalipun dia membantu Nabi, dia baik, ya, membela dakwah Nabi, tapi dia tidak dikategorikan Muslim karena sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Mengasuhnya sejak kecil, Pak, sampai membela mati-matian, sampai wafat, ya, dia bela Nabi dari gangguan orang musyrik. Nabi ingin dia masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, karena hanya ini yang bisa menyelamatkannya. Tapi gengsi, sombong, ya. Jadi gengsi itu bagian dari sombong. Sisa, masih ada sisa sombongnya. Dia bilang gini, karena waktu dia mau meninggal itu ada Nabi di situ,
ya ammi, wahai pamanku, ucapkan syahadat. Dengan ini saya akan membela pada hari kiamat. Karena syarat orang dapat syafaat itu yang muslim, dapat syafaat Nabi, pembelaan Nabi. Nah di situ hadir pembesar-pembesar Quraisy yang lain, ya, Abu Jahal, ya, Umayyah dan seterusnya, banyak. Katanya, apa kata orang Arab kalau kamu masuk Islam? Nah, gitu ya. Meninggalkan agama nenek moyangmu, padahal orang sedang mau meninggal ini. Gak perlu gengsi-gengsi mestinya ya. Sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, meninggal ya. Nabi sedih. Lalu Nabi berdoa. Nah, doanya apa? Ya Allah, ampuni dosa pamanku. Ya Allah, berikanlah rahmat. Nah, tadi kan, ya Allah kan berikan kasih sayang pada pamanku. Boleh nggak Pak? Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, berikanlah kasih sayang. Itu doa Nabi kepada pamannya. Nah, doa Nabi seperti ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 ayat terkait turun dengan Nabi yang mendoakan dan juga tentang peristiwa pamannya tadi. Pertama masalah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa ngasih hidayah, akan tapi Allah yang ngasih hidayah. Nah, pamanmu sendiri kamu gak bisa islamkan. Nah, bersyukurlah kita Bapak Ibu hadirin sekalian, kita dapat hidayah tanpa perjuangan. Kita dapat hidayah Islam ini warisan. Ya alhamdulillah, sekalipun warisan dari orang tua kita, kita dapat hidayah itu. Dulu Nabi sampai nangis, pamannya tidak dapat hidayah, sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Nah, bagaimana dengan doa tadi? Ampuni, sayangi, beri rahmat. Turun firman Allah, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak boleh. Nah, maka tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang beriman sesudahnya. Berarti untuk kita juga ayastaghfiru lil musyrikina, memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walau kanu uli qurba, sekalipun itu kerabat dekat sendiri. Nah, itu berlaku. Tapi kalau doa masalah duniawi nggak apa-apa Bang. Tetangga kita non muslim sukses, berhasil, ya, sakit, dikunjungi, semoga sehat, semoga sukses, semoga berhasil, semoga naik pangkat. Itu nggak apa-apa karena doanya terkait duniawi. Tapi kalau ukhrawi nggak boleh, semoga kamu masuk surga. Kalau kita aja belum tentu. Jadi kalau masalah duniawi itu nggak jadi persoalan. Nah, karena itulah Islam itu syaratnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, lalu sholat, ya. Jadi ini kita memperingati Isra Mi'raj bulan Rajab, harus sering disampaikan. Ciri minimalis Pak. Orang itu disebut muslim, ya sholat. Apa artinya ngaku Islam lalu tidak sholat? Ya, ini ciri yang tadi. Sehingga sering dikatakan, ya sholat itu kan cuma nomor 2, itu pun boleh dilanggar. Gimana tuh Pak? Ya, sholat itu nomor 2 dan boleh dilanggar. Ya, karena nomor 1 syahadat, nomor 2 sholat. Boleh dilanggar, boleh di masjid, boleh di mushola. Nah, selesai sampai haji, qala shadaqta. Lelaki itu mengatakan benar jawabannya.
Fa'ajibna lahu, kami heran terhadap laki-laki ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya lalu dia membenarkan. Fa'akhbirni, qala fa'akhbirni anil iman. Nah, lalu lelaki ini bertanya lagi, kabarkan kepadaku apakah iman itu. Nah, tadi pertanyaan tentang Islam, kedua tentang iman. Qala antu'mina billah, iman itu adalah beriman pada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir, hari kiamat. Wa tu'mina bil qadar, kamu beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrihi, baik atau buruk. Nah, inilah yang kita sebut dengan rukun iman. Ya. Lalu kira-kira dari penjelasan ini, apa beda rukun iman dengan rukun Islam, Pak? Dari penjelasan jawaban Nabi terhadap lelaki, bedanya adalah, ya, Islam itu ada yang kita kerjakan dan terlihat. Oh, sholat dia, oh dia lagi puasa, kan gitu. Oh, ini Pak Sekda lagi umroh, ada yang nanti berangkat haji. Itu Islam. Praktek yang terlihat, itulah yang disebut dengan Islam. Sedangkan iman tidak terlihat. Gimana saya tahu orang ini beriman pada Allah atau enggak kalau dia enggak sholat? Ya kan? Rukun iman tadi itu tidak ada yang terlihat. Coba iman pada Allah gimana dia? Iman pada malaikat gimana? Semuanya di sini. Sehingga ini disebut keyakinan, akidah. Membenarkan dalam hati, kan itu tasdiqun bil qalb. Ya. Oh, dia beriman pada kitab, ya kan? Walaupun nanti harus dipraktekkan, tapi pada awalnya iman itu adalah pekerjaan hati dia. Sedangkan Islam itu perbuatan yang nampak dan bisa dilihat. Ya. Nah, apa inti iman kepada Allah? Bertauhid, mengesahkan Allah, jangan berbuat syirik. Itu inti iman kalau mau dipersingkat. Ya, mengesahkan Allah dengan Asmaul Husna. Nah, mana Asmaul Husna kita udah lihat. Nah, jadi gini, sederhananya apa sih iman kepada Allah? Bertauhid, Pak. Karena misi seluruh nabi itu meminta umatnya agar jangan syirik, ya, mengesahkan Allah saja. Nah, jadi kita esahkan Allah dengan Asmaul Husna. Misalkan Ar-Rahman, apa artinya? Pengasih. Hanya Allah saja yang pengasih. Nah, itu berarti kita hanya. Bapak kasih saja di depannya hanya. Itu artinya bertauhid dalam masalah Asmaul Husna. Karena tauhid itu mengesahkan, hanya Allah yang esa saja yang pengasih. Yang lain sekalipun pengasih terbatas ya. Tapi Allah Maha. Apalagi lah Khaliq. Apa artinya Khaliq? Khalaq, apa artinya? Pencipta. Hanya Allah yang mencipta, yang lain makhluk dia nggak bisa mencipta. Nah, gitu loh Pak. Ya, jadi agar kita memahami tentang masalah ini dengan sederhana. Kasih saja setiap Asmaul Husna itu kata-katanya. Bahasa Arabnya wahdah, dia saja. Razzaq, apa artinya? Maha memberi rezeki. Hanya Allah yang maha memberi rezeki, bukan atasan saya, bukan pemerintah. Nah,
Al-Muhyi, Al-Mumit, apa artinya? Yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Nah, hanya Allah saja yang maha. Nah, itu seterusnya. Ya. Di mana letaknya? Di sini, Pak. Oh, dipikirkan lalu menjadi keyakinan, menjadi akidah. Oh, hanya Allah yang ngasih rezeki, hanya Allah yang maha menghidupkan. Ya. Nah, fa'idza maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, hanya Dia yang menyembuhkan. Nah, itu Syafi. Allah itu Syafi. Ya. Karena itu dulu kalau orang sakit, dokter apa ada banyak Pak tersedia, kan nggak ada. Dulu orang langsung berdoa kepada Allah. Kalau dia tinggal di Mekah, dia semua yang Zamzam berdoa. Nah, jadi begitu hanya Allah saja. Nah, ada tauhid namanya, kalau itu tauhid asma sifat atau rububiyah. Itu lebih kepada konsep kita terhadap Tuhan. Karena dia di sini keyakinan, dia lebih kepada teori. Nah, lalu bagaimana kita mempraktekkan iman kepada Allah itu? Nah, ini yang paling terang, tauhid uluhiyah namanya. Apa itu? Kita mentauhidkan Allah dengan perbuatan kita sendiri. Ya, kita mentauhidkan Allah dengan perbuatan kita sendiri. Apa perbuatan kita? Sholat. Kenal Allah enggak? Ya kan? Kalau kita kenal Allah, berarti kita mentauhidkan Allah dari sisi ibadah kita. Kamu puasa enggak? Puasa. Kenal Allah enggak? Kamu makan, kamu minum, kamu bekerja sehari-hari, kenal Allah enggak? Lillah. Semuanya tatkala kita katakan lillah, lillah, lillah. Nah, itu artinya kita bertauhid kepada Allah dengan perbuatan kita sendiri, dan itu yang paling berat. Karena kalau tauhid asma wa sifat tadi itu yang menjadi keyakinan saja, Allah Maha Besar, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Berkehendak. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi beriman pada Allah, malaikat, ada malaikat harus kita percayai. Ya. Nah, nanti ada rincian tentang iman pada malaikat. Ya. Iman pada kitab-kitabnya, iman pada Quran, pada Rasul. Nah, iman pada hari kiamat ini penting. Berarti kalau ada hari kiamat, dunia ini sementara. Dunia ini tidak abadi. Ada orang yang lupa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang berdoa hanya sebatas dunia yang baik. Stop doanya. Quran menyatakan ada orang yang berdoa sebatas itu, ya Allah berikan kami dunia yang baik. Stop ya. Nah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun ada yang berdoa, ya Allah beri kami kehidupan dunia yang baik dan akhirat yang baik. Nah, ini kunci. Ya, ini doa apa yang sering disebut? Kita menyebutnya doa apa? Doa sang penjaga. Tapi memang ini banyak dibaca oleh Nabi. Tapi apakah berhenti? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari siksa neraka. Nah, itu kaitannya dengan akhirat. Nah, jadi mudah-mudahan dunia kita baik, amin. Akhirat kita baik, masuk surga. Dan masuk surga kita itu tidak lewat neraka, Pak. Waqina adzabannar. Karena ada orang masuk surga dicuci, gosok dulu dia di neraka. Ya, sehingga disebut ahlul jannah jahannamiyin. Ahlul jannah jahannamiyin. Penduduk surga alumni neraka. Nah, karena itu doa kita nggak cukup masukkan ke dalam surga, tapi selamatkan dari neraka. Nah, siapakah yang mendapatkan neraka paling ringan siksanya? Abu Thalib diantaranya, paman Nabi tadi. Karena selama hidupnya dia membantu Nabi, ya, tapi sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan Nabi pernah mendoakan, coba, tidak semua orang itu didoakan Nabi kan?
termasuk orang Islamnya, ya. Artinya secara person Abu Thalib pernah didoakan. Nah, karena itulah dia mendapatkan neraka yang paling ringan. Tapi disebutkan ahwan ahluna, yang paling ringan penduduk neraka itu adalah siksaannya dia menginjak bara apinya. Dia tidak kena apinya, Pak. Dia menginjak bara api yang di bumi, otaknya mendidih. Itu paling ringan. Itu paling ringan. Karena itu jangan pernah punya cita-cita masuk ke dalam neraka. Ada artis nggak apa-apa lah saya masuk neraka dulu. Karena ada artis ngomong gitu ya. Nah, kemudian beriman pada takdir. Nah, ini juga harus. Takdir itu ada yang baik, takdir itu ada yang buruk. Jadi itu bagian dari iman. Kita beriman pada takdir yang diminta, bukan membahas takdir. Ya, tolong pahami. Kita ini diminta beriman, sudah percayai saja takdir. Bukan banyak membahas, mempersoalkan masalah takdir. Nanti bingung kalau banyak dibahas, diimani saja. Nah, kenapa kita harus beriman pada takdir? Kata para ulama, meringankan beban dan masalahmu sendiri. Kenapa ya ada kecelakaan? Takdirnya. Ini kan selesai kan? Selesai masalahnya. Karena buruk. Kita diminta beriman pada takdir baik dan buruk. Meringankan. Oh, ini bagian dari iman daripada takdir. Kenapa ya ada problem seperti ini? Ya, cara meringankannya ini bagian dari iman pada takdir. Walaupun sekali lagi, ya, iman pada takdir ini tidak melarang kita berusaha. Jadi tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Pernah di zaman Khalifah Umar itu orang maling, kan, mencuri, ditangkap, lalu mau dipotong tangannya. Dia berkata, kenapa tangan saya dipotong? Takdir saya mencuri. Saya mencuri nih, karena takdir. Kenapa tangan saya dicuri? Kan semua kehendak Allah. Apa jawab Khalifah Umar? Saya mau potong tangan itu juga karena takdir. Sama-sama ada takdirnya. Silahkan kamu berhujjah dengan takdir, saya pun berhujjah dengan takdir. Apapun takdir kita, jangan melanggar syariat. Itu saja. Ya. Jadi bagaimana menghentikan masalah takdir ini? Ya. Apapun takdir kita baik atau buruk, di hadapan kita ada namanya syariat. Tatkala kita taati syariat ini, insya Allah takdir kita baik. Ya, jadi tatkala kita tidak melanggar syariat, insya Allah takdir kita bakal baik. Itu saja. Jadi jangan kita melanggar syariat lalu kemudian kepingin takdir yang baik. Ya nggak bisa. Orang maling pasti ditangkap, kan gitu. Orang korupsi pasti dihukum, kan begitu. Karena dia melanggar syariat. Nah, kemudian qala shadaqta, benar katanya. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Informasikan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan itu ikhlas. Anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi kalau enggak nyampe, fa innahu yara. Nah, level kita adalah Allah melihat kita. Kalau kita enggak bisa level nomor 1 seolah-olah kita melihat Allah, maka yang nomor 2 saja, Allah Maha melihat kita. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Tanya lagi dia, apa itu kiamat? Nah, jawab Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang masalah itu tidak lebih tahu dari penanya. Artinya Nabi nggak tahu kapan hari kiamat itu. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Katakan kepadaku apa tanda-tanda kiamat itu. Qala antalidal amatu rabbataha, ya, tatkala budak melahirkan tuannya, wa antaral hufatal uratal alata ri'ah
yusra'una bil bunyan, yaitu orang yang bertelanjang kaki, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, atau orang miskin, penggembala kambing, saling berlomba mendirikan bangunan yang sangat megah. Sumatala, lalu laki-laki yang tidak kami kenal keluar, pergi dia. Falabistu malian, saya terdiam bingung, kata Umar, siapa dia? Sumatala, lalu Nabi berkata, ya Umar, atadri manis sa'il, tahu nggak kamu siapa yang datang bertanya tadi? Qul, saya menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril, yang datang tadi di atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajari kalian agama kalian. Nah, ini rawah Muslim, di sini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nah, singkatnya, pertama malaikat itu bisa melakukan penampakan jadi manusia. Ya, bentuknya seperti tadi itu, rambutnya putih, baju putih, hitam, dia bisa. Ada salah seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi, itu sahabat Nabi yang paling ganteng, namanya Dihyah Al-Kalbi. Nah, lelaki inilah yang sering diserupai oleh para malaikat. Jadi malaikat kalau menjelma dia seperti Dihyah Al-Kalbi. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita 4 hal: pahami Islam, pahami iman, pahami ihsan, dan pahami hari kiamat, terutama tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda kiamat sudah begitu banyak. Yang disebutkan di sini adalah apa? Krisis moral. Apa artinya budak melahirkan tuannya? Artinya adalah orang yang durhaka sama kedua orang tuanya, sampai dia menjadikan orang tuanya itu seperti budaknya. Dia suruh, dia perintah, dia marah, dia pukul. Itu tanda-tanda hari kiamat. Orang yang tidak taat. Nah, yang kedua adalah orang OKB, namanya apa? Orang kaya baru. Ya, penggembala, peternak, ya, tiba-tiba bangun gedung pencakar langit. Ya, toto waluna filmunya. Nah, itulah yang kita lihat. Ya, ada Dubai, di Mekah sendiri ada Ka'bah, ya. Kan orang berlomba-lomba. Ya, dulu kan semua orang Arab itu penggembala kambing. Sekarang berlomba-lomba. Tapi seluruh negara berlomba-lomba membangun gedung pencakar dan lain-lain. Termasuk tanda-tanda kiamat. Banyak tanda-tanda kiamat yang terjadi. Nah, yang terakhir adalah apa yang disampaikan malaikat Jibril. Malaikat itu datang mengajari agama kalian. Karena itu kalau ditanya, apakah agama Islam dan apakah yang harus kita pelajari dari agama ini, yang kurikulum malaikat Jibril inilah yang harus kita jawab. Agama itu adalah kita belajar rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, dan keikhlasan, dan juga pelajari tanda-tanda hari kiamat agar kita bisa menyiapkan diri kita menghadapi hari kiamat. Ini yang bisa disampaikan. Allah a'lam bishawab. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal syukru, Allahumma antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nas'aluka al-fawza wal 'afafa wal ghina, Allahumma nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa 'ajilihi ma 'alimna wa ma lam na'lam, wa na'udzubika min syarri kullihi 'ajilihi wa 'ajilihi ma 'alimna wa ma lam na'lam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan ilmu kepada kita semua dengan melalui hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan menjadi bekal ibadah kita dalam rangka menyempurnakan mantap takwa dan muhammad. Terima kasih, dan kita tutup dengan bersama membaca hamdalah.